Audio Jungle. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Dan apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, semoga kita masih diberikan kesehatan dan semoga kita masih dalam keadaan yang semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Oke, limit fungsi. Sebenarnya definisinya itu apa limit? Limit biasanya diartikan dengan mendekati, hampir, nyaris, kemudian bisa juga tidak akan sama. Jadi misalkan ada limit X mendekati A, jadi X ini tidak akan sama dengan A, hanya mendekati. Oke, itu konsep dasarnya. Kemudian bagaimana penerapan limit fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi limit itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan dalam kasus misalkan sebuah pabrik. Jadi produksi maksimum dari mesin suatu pabrik itu ada limitnya, ada batasannya, batasan yang mendekati dari pencapaian hasilnya. Jadi misalkan sebuah pabrik itu menghasilkan sebuah barang, terkadang pencapaian hasil tersebut tidak tepat tapi mendekati. Nah, ini contoh simpelnya. Kemudian kita lanjutkan, bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar? Jadi ada 3 cara. Yang pertama dengan cara mensubstitusi atau substitusi. Ketika kita mendapati atau mencari nilai limit dari sebuah fungsi, contohnya di sini limit X mendekati 2, maka angka 2 di sini yang akan kita substitusikan ke dalam variabel X. Contohnya X mendekati 2 dari X akar X pangkat 2 ditambah 5 per X tambah 1. Maka kita tinggal substitusikan 2 pangkat 2 ditambah 5 akar 9 per 3 3 per 3 hasilnya 1. Nah, ketika kita mensubstitusikan sebuah limit, terkadang hasilnya itu berupa 0 per 0 atau tak terhingga. Maka ketika hasilnya berupa bilangan 0 ataupun tak terhingga, jadi ketika kita membagi misalnya 0 bagi 1, hasilnya kan 0, 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga, maka kita harus melakukan cara yang kedua, memfaktorkan. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Memfaktorkan sudah kita pelajari di kelas 11. Ketika difaktorkan hasilnya juga 0 per 0 atau tak hingga, maka kita lakukan cara yang ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan sekawan. Nah, kita bahas sekarang dengan cara memfaktorkan. Kita harus ingat kembali konsep faktorisasi. X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 per X kurang 3. Nah, kita mencari limit X mendekati fungsi tersebut. Kita substitusikan 3 ke dalam fungsi ini, hasilnya akan 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka langkah yang kedua harus difaktorkan. Nah, cara kita memfaktorkan, X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. X kuadrat ini memiliki koefisien 1. Jadi koefisien 1 ini akan kita kalikan dengan konstanta 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Jadi tugas kita mencari 2 buah bilangan. Cara kita memfaktorkan 2 buah bilangan tersebut, ketika kita kalikan hasilnya adalah hasil dari perkalian ini. Dan ketika 2 bilangan tersebut kita jumlahkan, hasilnya adalah koefisien dari X. Koefisien dari X ini kan min 5. Jadi berapa saja? Kita harus cari perkalian yang hasilnya 6 adalah 3 kali 2. 3 tambah 2 5, tapi di sini adalah negatif, maka salah satunya atau keduanya merupakan bilangan yang negatif.
Jadi 3 kali 2 6, 2 kali 3 6, sama saja. Kemudian min 3 kali min 2, bisa juga min 6 kali min 1. Tapi yang memungkinkan yang mana? Yang ketika kita tambahkan hasilnya adalah minus 5. Yang memungkinkan adalah yang ini, min 3 dan min 2. Maka x kuadrat ini kan variabelnya x kuadrat ini kan koefisiennya 1. Jadi x, masukkan angka ini, x kurang 2, x kurang 3 per penyebutnya x kurang 3. Nah ini kan sama. Jadi tujuan kita memfaktorkan, pasti kita akan mendapatkan salah satu faktornya yang hasilnya sama, sehingga kita bisa coret, kita bisa habiskan, mendapatkan pembagian yang hasilnya 1. Jadi setelah kita coret, ini menjadi limit x mendekati 3 dari x kurang 2, karena ini dibagi ini menghasilkan hasilnya 1. Nah, ketika sudah disederhanakan menjadi limit x mendekati 3 dari x kurang 2, kita substitusikan 3 ke dalam nilai x-nya. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Maka dapat kita simpulkan limit dari limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per x kurang 3 hasilnya adalah 1. Selanjutnya dengan cara mengalihkan sekawan. Nah, perkalian sekawan ini kita pelajari di kelas 10. Sekawan itu kita gunakan ketika dua cara yang tadi itu menghasilkan hasil 0 per 0 atau 0 atau tak hingga. Akar A sekawan dengan akar A. Akar A ditambah akar B sekawan dengan akar A dikurang akar B. Jadi bedanya itu di sini, positif dan negatifnya. Ketika positif kawannya negatif, tapi angkanya ini masih sama ya, angka yang di dalam akar. Ketika negatif, kawannya adalah positif. Selanjutnya, contohnya limit x mendekati 2 dari 2 dikurang akar x kurang 1 per x kuadrat dikurang 25. Ketika ada bilangan berpangkat 2, itu bisa kamu cari alternatif lain dengan memfaktorkan. Ketika kita tidak bisa cari faktorkan, maka kita gunakan perkalian sekawan. Nah, ketika sebelum kita mencarinya dengan perkalian sekawan, kita substitusikan terlebih dahulu. Ketika kita substitusikan, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita lanjutkan proses selanjutnya. Oke. Karena di sini bilangan berpangkat, bilangan akarnya adalah 2 dikurang akar x dikurang 1, maka perkalian sekawannya ini yang di sini nih yang kita rubah menjadi positif. 2 ditambah akar x dikurang 1. Itulah sekawannya dari 2 dikurang akar x kurang 1. Misalkan A ditambah akar B, maka sekawannya adalah A dikurang akar B. Akar A ditambah B, sekawannya adalah itu ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya, limit x mendekati 5 dari 2 dikurang akar x kurang 1 per x kuadrat dikurang 25 kali akar sekawannya kali sekawannya tadi, 2 ditambah akar x per 1, 2 ditambah akar x kurang 1 per 2 ditambah akar x kurang 1. Jadi harus dibuat dalam bentuk pecahan ya. Kemudian kita kalikan, 2 dikali 2 hasilnya 4. Selanjutnya 2 dikali akar x kurang 1, 2 akar x kurang 1. Selanjutnya minus akar x kurang 1 kali 2, minus 2 akar x kurang 1. Minus akar x kurang 1 dikali positif akar x kurang 1, ini tinggal akarnya hilang, jadi min x kurang 1. Nah tadi kan ini 2 akar x kurang 1 dikurang 2 akar x kurang 1, maka habis kan, sehingga kita bisa mencarinya secara langsung. Kita langsung kalikan aja, 2 kali 2 4, kita langsung kalikan di belakangnya, minus x kurang 1 per, nah ini kita kalikan x kuadrat dikurang 25 kali 2 ditambah akar x kurang 1. Kita tulis seperti ini saja karena nanti kita bisa jabarkan. 4
Oke. 4 dikurang dalam kurung X dikurang 1. Ini X nya kan bernilai negatif dan 5 nya juga akan bernilai negatif. Selanjutnya kita mendapatkan hasil negatif X dikurang 5. Kemudian X kuadrat dikurang 25 ini menjadi, kita faktorkan hasilnya X dikurang 5 kali X tambah 5. Kenapa seperti itu? Ketika kita kalikan hasilnya minus 25, ketika dua bilangan lagi kita tambahkan hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada variabel X, yang artinya koefisien dari X adalah 0. Berapa perkalian yang hasilnya minus 25? Tentu 5 dikali minus 5, karena ketika dua bilangan tersebut kita tambahkan hasilnya 0. X kurang 5 dikali X tambah 5, ini kan sama, maka kita coret. X kurang 5, X kurang 5 kita bagi hasilnya 1, karena di sini ada negatif maka menjadi negatif 1 per X ditambah 5 dikali 2 ditambah akar X kurang 1. Kemudian ini kan sudah hasil sederhana, jadi selanjutnya kita tinggal substitusikan kembali nilai 5 ini ke dalam variabel X. 5 ditambah 5 dikali 2 ditambah akar 5 kurang 1 min 1 per 5 tambah 5 10, 2 tambah akar 4, akar 4 nilainya 2, kemudian 2 ditambah 2 hasilnya 4, maka min 1 per 10 kali 4 min 1 per 40. Jadi nilai dari limit X mendekati 5 dari 2 dikurang akar X kurang 1 per X kuadrat kurang 25 adalah minus 1 per 40. Nah gitu ya. Ada beberapa contoh soal lainnya lagi nanti yang akan dijabarkan penyelesaiannya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Bagaimana pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti mohon untuk dipelajari bersama, dipelajari, dan semoga melalui video pembelajaran ini memudahkan kalian untuk mempelajarinya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.